Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Fakhrul Rajib Purnomo, Manajemen B Angkatan 2020. Saya di sini akan menjelaskan tentang penganggaran tenaga kerjaan. Anggaran tenaga kerja adalah anggaran biaya tenaga kerja, yaitu merupakan rencana biaya untuk taksiran pembayaran tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses memproduksi produk yang telah direncanakan pada suatu periode tertentu. Ada beberapa istilah penting yang berkenaan dengan anggaran biaya tenaga kerja, meliputi yang pertama ada tenaga kerja intelektual, tenaga kerja yang dalam penyelesaian pekerjaannya dominan menggunakan tenaga pikiran atau menggunakan pengetahuannya bukan didasari keterampilan seperti manajer dan staf ahli dan analisis. Ada juga tenaga kerja fisik, tenaga kerja yang dalam mengerjakan pekerjaannya dominan menggunakan tenaga fisik seperti buruh atau supir. Yang kedua ada tenaga kerja langsung atau TKL, tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam pengolahan produksi. Yang ketiga, tenaga kerja tidak langsung atau TKTL adalah tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung dalam pengolahan produksi seperti satpam, bagian administrasi atau personalia. Yang keempat ada upah, terdiri dari yang pertama ada upah tenaga kerja langsung, disebut biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua ada upah tenaga kerja tidak langsung, disebut biaya tenaga kerja tidak langsung. Berapa hal yang dapat mempengaruhi penyusunan anggaran biaya tenaga kerja, yaitu di sini ada beberapa bagian. Dari sini saya akan menjelaskan ada 4 bagiannya. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja ini sering seiring dan sejalan dengan yang telah dianggarkan dari banyaknya volume produksi, dan volume produksi itu ditentukan dari banyaknya anggaran volume penjualan. Yang kedua, kebutuhan teknologi yang dipergunakan dalam proses produksi, apakah dengan padat harga atau padat modal. Yang ketiga, standar waktu kerja buruh, berapa lama waktu yang dibutuhkan satu orang tenaga kerja buruh untuk menyelesaikan satu unit output. Yang keempat, pada sistem pengupahan, apakah menggunakan sistem pembayaran upah per jam, per hari, per minggu, atau per unit. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan manfaat anggaran tenaga kerja. Adapun manfaat dengan dibuatnya anggaran tenaga kerja ini dibagi perusahaan adalah dapat dijadikan sebagai yang pertama, pedoman kerja manajer ini dalam mendorong aktivitas buruh mencapai sasaran kerja. Yang kedua, alat ukur efisiensi kerja melalui analisis penyimpangan tarif upah dan jam kerja. Yang ketiga, sarana untuk menentukan besarnya harga produksi. Terus yang ketiga di sini ada teknik perhitungan anggaran tenaga kerja. Yang pertama, menghitung jam kerja standar tenaga kerja langsung atau TKL. Pada teknik ini, perusahaan menghitung taksiran keseluruhan jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi seluruh produk perusahaan pada volume yang direncanakan. Jika pembayaran ditentukan berdasarkan jam kerja, maka perusahaan menghitung taksiran jam kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk, lalu dikalikan dengan tarif per jamnya. Hasil perkaryaan itu akan menghasilkan biaya tenaga kerja per unit produk. Volume produksi dikalikan dengan biaya tenaga kerja per unit produk akan menghasilkan biaya tenaga kerja total. Saya di sini akan menyebutkan contoh dari perusahaannya dalam perhitungannya. Ada PT ABC, sebuah perusahaan percetakan yang berkedudukan di Medan. Pada akhir tahun 2019, perusahaan ini merencanakan produksi 3 jenis percetakan pada tahun 2020 mendatang, yaitu percetakan buku ekonomi mikro sebanyak 843 unit, 662 unit buku pengantaran manajemen, dan 442 unit buku penganggaran perusahaan. Setiap unit membutuhkan 1,3 jam kerja langsung. Setiap unit membutuhkan 1,2 jam kerja langsung, dan setiap unit buku PP membutuhkan 1,1 jam kerja langsung. Sedangkan untuk unit setiap pekerja langsung dibayar sebesar 20.000 per jam kerja langsung. Jadi sini akan menjelaskan tentang cara memperhitungannya.
Di sini ada beberapa produk yang cara perhitungannya dari jam kerja per unit, tarif per jam, dan juga per unit produk. Terus menghitung anggaran biaya berdasarkan total jam kerja atau hari kerja. Jika pembayaran biaya tenaga kerja ditetapkan berdasarkan hari kerja, maka harus dihitung hari kerja dalam 1 bulan atau 1 tahun, dikalikan dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan. Hasil perkalian itu merupakan biaya tenaga kerja yang dianggarkan untuk memproduksi seluruh produk dalam satu periode. Di sini akan saya contohkan sama dengan yang tadi. Jadi sini ada PT ABC adalah sebuah perusahaan percetakan yang berkedudukan di Medan pada akhir tahun 2019. Perusahaan ini merencanakan produksi 3 jenis percetakan pada tahun 2020 mendatang, yaitu percetakan buku ekonomi mikro atau IM sebanyak 843 unit, 662 unit buku pengantaran manajemen PM, dan 440 unit buku penganggaran perusahaan PP. Untuk menghasilkan seluruh produk buku tersebut, perusahaan merencanakan bekerja dalam 45 hari dengan mempekerjakan 6 orang produksi buku IM, 5 orang memproduksi buku PM, dan 4 orang memproduksi buku PP. Setiap pekerja dibayar sebesar 70.000 per hari. Menghitung anggaran berdasarkan unit produk. Jika pembayaran tenaga kerja ditetapkan berdasarkan unit produksi yang dihasilkan, maka tinggal menghitung tarif upah per unit produknya dikalikan dengan volume produksi total. Hasil perkalian tersebut merupakan biaya tenaga kerja total dalam periode tersebut. Saya ambil contohnya lagi dari PT ABC, sebuah perusahaan percetakan yang berkedudukan di Yogyakarta pada akhir tahun 2019. Perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis percetakan pada tahun 2020 mendatang, yaitu percetakan buku ekonomi mikro atau IM sebanyak 843 unit, 662 unit buku pengantaran manajemen PM, dan 440 unit buku penganggaran perusahaan PP. Untuk menghasilkan seluruh produk buku tersebut, perusahaan merencanakan bekerja membayar setiap pekerja sebesar 25.000 per buku IM, dan 24.000 per buku PM, dan 23.000 per buku PP. Dari kesimpulan dari atas di sana, di sini ada simulasi anggaran tenaga kerjanya. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit dari PT ABC. Di sini dari jam kerja, contoh saya mengambil kesimpulan dari Departemen E. Standar jam per unit produknya 3,5 jam ditarif dengan 20.000, dan saya ambil kesimpulan di kedua departemen. Yang ke B-nya adalah 4,5 yang ditarif dengan harga 25.000. Di sini saya akan mencontohkan sebagai seorang manajer jika membuat anggaran tenaga kerja perusahaan. Contohnya anggaran biaya tenaga kerja langsung yang tadi saya jelaskan dari Departemen A. Jam kerja dari jam 2, upahnya dari hitungan jam. Saya akan di sini menjelaskan ada 4 jam kerja. Dari per 1 jam itu ada yang dari jam pertama itu dibayar dengan 14.000, 17.500, 21.000, dan 24.000. Upahnya itu per jam dibanderol dengan 20.000. Dan saya akan menjelaskan yang tadi dari Departemen B. Itu perbedaannya cukup dari jamnya adalah 4.000 per hitungan per jamnya adalah perbandingannya 4.000. Di sini Departemen B hitungannya 2 kali lipat dari Departemen A. Yang hitungan jam per jamnya adalah 18.000, 22.000, 27.000, 31.000, dan upahnya cukup lumayan jauh, yaitu 25.000. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari tentang anggaran
tenaga kerjaan langsung dan contoh dari hitungannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.